Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, termasuk nikmat yang besar, yakni nikmat diberikan kita akal, di mana akal ini kita gunakan untuk berpikir, yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Dan manusia merupakan makhluk yang mulia karena telah diberikan oleh Allah, yakni nikmat akal. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan ini saya Muhammad Mamdu, mahasiswa Pascasarjana Ibnu Khaldun Bogor, akan menjelaskan tentang pentingnya bimbingan konseling di lembaga non formal. Ini merupakan tugas yang harus saya penuhi untuk menyelesaikan mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya bimbingan konseling di rumah sakit. Menurut Hawari, pentingnya aspek spiritual dalam menunjang pengobatan aspek lainnya yaitu biopsikososial, yang mana ini tidak dapat ditawar-tawar lagi karena pasien di rumah sakit, terutama pasien rawat inap, bukan hanya menderita berbagai penyakit fisik saja, akan tetapi mereka juga mengalami berbagai tekanan dan gangguan mental spiritual, dari yang ringan sampai yang berat, sebagai akibat dari penyakit yang dideritanya. Pelayanan pendidikan kesehatan dan bimbingan konseling merupakan alternatif utama untuk menghadapi permasalahan yang dialami oleh pasien. Konseling di rumah sakit disebut juga dengan konseling keperawatan. Fokus layanannya lebih kepada proses menyiapkan pasien untuk mempercepat proses penyembuhan, seperti pasien yang mengalami penyakit fisik akan berdampak pada psikisnya. Istilah penyembuhan disebut dengan terapi. Ini menurut Nazirman. Jadi Nazirman ini mengatakan bahwa ketika seseorang dia mengalami sakit, ternyata sakit ini tidak hanya berdampak pada fisiknya saja, akan tetapi juga akan berdampak kepada psikis. Maka dari itu konseling di rumah sakit dalam hal ini sangatlah penting agar orang yang sakit tersebut bisa dipercepat kesembuhannya atau bisa cepat sembuh kembali dengan dibantu oleh konseling. Profil rumah sakit. Kita sekarang akan berbicara tentang profil rumah sakit. Istilah hospital berasal dari kata Latin hospes atau tuan rumah, yang juga menjadi akar kata hotel dan hospitality, keramahan. Rumah sakit adalah suatu institusi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kuratif maupun preventif serta menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan rawat inap, juga perawatan di rumah sakit. Ini seiring dengan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yaitu pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta sebagai pusat rujukan kesehatan masyarakat. Adapun profil pelayanan bimbingan dan konseling di rumah sakit, atau kita sekarang berbicara tentang profil
layanan bimbingan konseling dulu. Istilah bimbingan dan konseling sebagaimana digunakan dalam literatur profesional di Indonesia merupakan terjemah dari kata guidance dan konseling dalam bahasa Inggris. Dalam kamus bahasa Inggris, guidance dikaitkan dengan kata asal yaitu guide yang diartikan sebagai menunjukkan jalan, showing the way, memimpin, leading, bisa juga berarti menuntun, conducting, memberikan petunjuk, giving instruction, atau mengatur, regulating, mengarahkan, governing, dan memberikan nasihat, giving advice. Ini merupakan menurut Winkle pada tahun 2004. Tahapan konseling di rumah sakit menurut Robert Bohr ada 4. Pertama adalah forming a therapeutic relationship, merupakan langkah awal kontak person dengan pasien, yaitu menjalin komunikasi dengan pasien sebagai konseling, membuka komunikasi dan percakapan dan mengarahkannya kepada suasana komunikasi terapeutik atau memberikan terapi. Yang kedua, making assessment, melakukan assessment terhadap pasien untuk memetakan rencana dan tahapan konseling yang akan dilakukan bersama-sama dengan perawatan lain secara kolaboratif. Yang ketiga yakni intervening all the same session. Pada tahap ini, konselor sudah harus dapat mulai melakukan berbagai intervensi, penanganan, pemecahan berbagai masalah yang dihadapi sambil terus memantau berbagai kemungkinan kemunculan masalah baru sepanjang sesi konseling dan sesi perawatan medis untuk dicarikan berbagai solusi menyeluruh secara kolaboratif bersama profesional lain. Yang keempat yakni yang terakhir adalah closing. Ini adalah penutupan interval antara sesi agar dapat melakukan evaluasi terhadap segala bentuk intervensi dan terapi yang telah dilaksanakan bersama pasien. Sekarang kita akan berbicara terkait dengan langkah-langkah untuk single session dengan teknik brief focus counseling. Apa yang dimaksud dengan teknik brief focus counseling? Yakni adalah pastikan pasien dapat dan mau berkomunikasi, pastikan masalah psikologis yang inti dari pasien kerjakan dengan konseling, kehadiran tim medis dan perawat secara lengkap. Bangun segera jalinan hubungan secara cepat agar pasien dapat segera mengekspresikan apa yang paling dikhawatirkan untuk menjadi permasalahan. Dorong pasien untuk memberikan informasi secara ringkas dan efektif. Gali terus pembicaraan pasien untuk mendapatkan masalah pokok pasien, tujuan dan ekspektasi pasien, dan bagaimana muncul pemahaman pada pasien. Bicarakan bersama pasien rencana dan keinginan yang tepat untuk mencari solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Konselor di rumah sakit ini juga memiliki tugas yang sangat penting. Lantas, tugas konselor dengan tim itu meliputi beberapa hal. Pertama, memetakan proses berbagai tahapan perawatan dan terapi yang akan dijalani pasien bersama tim. Kemudian, proses berikutnya ini menjajaki proses penyampaian hasil diagnosa dengan berbagai kemungkinan yang mengenai penyakit, pengaruhnya terhadap pasien, keluarga, dan pihak-pihak terkait. Dan berikutnya adalah menjaga lalu lintas komunikasi dan mekanisme kolaborasi selama proses perawatan berlangsung. Harus terjalin sebuah komunikasi yang baik agar apa yang dirasakan oleh pasien itu bisa terungkap, sehingga kita dapat menemukan permasalahannya apa dan kita juga akan mencari bagaimana solusi yang terbaik untuk menyembuhkan pasien ini. Tugas konselor dengan pasien pun sangat penting. Terdapat beberapa tugas penting konselor dengan pasien, tapi saya hanya akan menyampaikan beberapa hal saja. Pertama, tugas konselor adalah menjalin komunikasi dengan pasien dalam suasana
terapeutik. Jadi ketika masa terapi itu si konselor terus menjalin komunikasi sehingga nanti terbangun sebuah komunikasi yang baik dan nanti di situ akan mendapatkan sebuah solusi-solusi. Kemudian memulai konseling dari sejarah dan pengalaman pasien, mendorong dan membangkitkan semangat pasien untuk dapat bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam semua proses dan sesi terapi. Dieksplor sistem kepercayaan pasien untuk mengetahui sejauh mana pasien memiliki pemahaman tentang makna-makna dari sakit yang ia hadapi. Mencegah pasien dari sikap pasif dalam pengobatan, tidak berdaya terhadap segala macam protokoler terapi, dan menjaga agar pasien terhindar dari berbagai kesalahan pemahaman tentang sakit untuk menghindari sikap wrongdoing supaya dia tidak salah dalam menyikapi penyakitnya dan berbagai tindakan yang merugikan pasien. Kemudian senantiasa memperhatikan hal-hal khusus dari pasien sebagai berikut, yakni suasana dan keadaan, berbagai keterikatan, tipologi pemahaman sakit sehat, perkembangan dan siklus hidup pasien, rasa ingin tahu dan bertanya termasuk berbagai pertanyaan, berbagai ungkapan perasaan, tutur cerita, dan berbagai pemaknaan, kesadaran, dan pola perilaku. Sehingga dari situ akan tercermin sebuah kepercayaan dan kenyamanan secara psikologinya si pasien tersebut. Kemudian, konselor pun memiliki tugas penting terhadap keluarga si pasien tersebut. Problematika sakit dan perumahan sakit atau rumah sakit pasien mempengaruhi hubungan dan ikatan antara pasien dan anggota keluarga. Yang disebut keluarga dalam konsep keluarga modern bukan hanya yang memiliki ikatan darah dengan pasien, tetapi siapapun yang memiliki kedekatan dan hubungan khusus dengan pasien. Hal yang harus dijaga oleh konselor dari keluarga adalah support terhadap pasien, karena hal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kesembuhan pasien. Selain itu, jalinan komunikasi konselor dengan pihak keluarga akan mempermudah konselor dalam menggali informasi tentang kondisi dan latar belakang pasien. Jadi penting, seorang konselor ini di rumah sakit, dia harus membangun komunikasi yang baik terhadap keluarga pasien, yang mana nanti keluarga pasien ini bisa dikatakan sebagai penjembatan bagaimana nanti bisa mencapai sebuah kesembuhan untuk si pasien tersebut. Manfaat yang diharapkan dari bimbingan dan konseling Islam untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien. Jadi Islam ini memiliki solusi untuk orang-orang yang sakit secara fisik, kemudian didorong dengan cara-cara atau metode-metode Islam, yakni secara non-fisik, yakni secara terapi psikologi, agar si pasien ini bisa sembuh. Manfaatnya banyak sekali secara pendekatan spiritual ini. Pertama, untuk pasien sembuh senantiasa bersabar dan bersyukur. Jadi pendekatan-pendekatan spiritual kepada pasien itu kita terapkan bagaimana pasien ini memiliki ketahanan secara mental atau psikis, ya, senantiasa memberikan pengarahan untuk bersikap sabar dan syukur, peningkatan kualitas keimanan kepada Allah, memberikan motivasi bagaimana bisa senantiasa banyak berzikir, peningkatan kualitas ibadah. Dan untuk pasien yang memang dia memiliki penyakit yang berat, atau kita kasih contoh pasien cacat atau sakit permanen, ya, si konselor ini nanti bisa memberikan kemanfaatan bagaimana nanti si pasien tersebut yang memiliki penyakit cacat atau sakit permanen memiliki kekuatan kesabaran dan sikap ridho akan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Contoh, barangkali ketika ada pasien yang kecelakaan, kemudian ternyata ada salah satu anggota tubuhnya yang harus diamputasi, itu kan tidak hanya sakit secara fisik, tapi juga sakit secara non fisik. Psikologisnya akan terserang. Dia akan mengalami gejala-gejala mental-mental yang membuat dia itu down.
atau dia merasa tidak menerima dengan apa yang dia rasakan. Maka di sini pendekatan-pendekatan secara spiritual itu sangat dibutuhkan. Bagaimana nanti pasien yang kita contohkan tadi yang mengalami kecelakaan bisa memiliki kekuatan kesabaran dan sikap ridho akan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terpeliharanya keimanan dan amal ibadah. Kalau sudah ridho dengan takdir Allah, dia sudah mengetahui bahwa ini adalah ketentuan yang Allah berikan, maka mudah-mudahan imannya akan tetap terpelihara dan amal ibadahnya akan tetap terjaga, dan dia tetap memiliki sikap optimisme dalam menata kehidupan. Kemudian mudah-mudahan dengan aspek pendekatan secara spiritual ini, justru dengan musibah atau penyakit ini bisa mendekatkan pasien tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarruban ilallah. Kemudian untuk pasien yang meninggal ini diharapkan menjadi pasien atau manusia atau insan atau hamba Allah yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Pasien terbimbing ibadahnya, artinya ketika meninggal kan dalam proses Islam itu ada beberapa kewajiban, ya, seperti memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Ini kita diproses secara Islam, kemudian kita doakan semoga amal ibadah pasien tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, dan diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keridhaan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesimpulannya, orang yang kena penyakit secara fisik juga akan berdampak kepada psikisnya. Maka dari itu peran bimbingan konseling di rumah sakit ini sangatlah penting agar pasien-pasien yang sedang ditimpa penyakit diberikan kekuatan mental, dorongan-dorongan mental, bagaimana nanti psikologinya atau psikisnya itu bisa kuat. Seperti itu. Penting sekali bagaimana peran aktif dan kehadiran konseling di lembaga non formal seperti rumah sakit ini sangat bermanfaat, kehadiran dan perannya di dalam rumah sakit. Bimbingan dan konseling tidak hanya digunakan di sekolah guna membantu peserta didik yang memiliki masalah, namun juga dibutuhkan di rumah sakit. Dengan adanya bimbingan dan konseling tentu sangat membantu para tenaga medis dan personil di rumah sakit. Permasalahan yang ada di rumah sakit sangatlah beragam, mulai dari pasien yang takut akan jarum suntik, takut dengan penyakit yang sudah terlalu lama, sakit yang tidak kunjung sembuh, pasien yang cemas akan kamar operasi, pelayanan yang kurang optimal dari tenaga pelayanan rumah sakit, bahkan masalah pribadi masing-masing personil yang ada di rumah sakit. Inilah pentingnya bagaimana nanti setiap rumah sakit memiliki konselor-konselor, bagaimana nanti si pasien ini tidak hanya ditangani secara medis tapi juga ditangani secara psikologi, khususnya psikologi Islam. Dan Islam memang solusi yang sangat hebat, solusi yang sangat jos gandos kalau saya bilang, karena Islam itu memberikan berbagai macam solusi dalam kehidupan kita dan masuk ke dalam berbagai macam aspek kehidupan. Nah, mudah-mudahan presentasi saya yang sangat singkat ini dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan dosen saya pun bisa memberikan saya nilai yang terbaik dengan segala kekurangannya. Namun daripada itu, apabila ada kekurangan atau hal-hal yang tidak pas, saya mohon bimbingan, arahan, kritik, dan sarannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.